Gimana teman-teman udah kangen belum nonton Juventus? Jadi ceritanya nih Juventus sudah ngeluarin, bukan Juventus yang ngeluarin, Serie A udah ngeluarin jadwal untuk musim 2004-2005. Jujur gue juga kangen sih nonton Juventus. Walaupun sebenarnya nonton Euro juga seru juga. Ini lagi seru-serunya nih Euro nih. Cuman ya kan nonton Juventus kita musim kemarin kan lebih banyak keselnya ya sebenarnya. Nah, sebenarnya lebih ke penasaran untuk kali ini. Lebih ke penasaran karena kita udah menceritakan Mota berulang-ulang kali, pemainnya berulang jadi penasaran banget nih. Jadi seperti apakah Juventus nanti? Nah, sesi kali ini gue akan membahas tentang jadwal Serie A, kira-kira akan seperti apa jadwal Serie A. Terus kedua juga mengenai rumor-rumor ya karena di bulan Mercato rumor-rumor akan seperti apa yang keluar dan yang masuk. Oke, gue Jeki dan sama teman gue seperti video sebelumnya dengan siapa yang baju putih? Halo, Under Sofyan. Balik lagi main teman-teman Suara Juventini di sini. Thank you Andar. Dan siapa lagi satu lagi yang pakai baju hitam? Halo teman-teman suara Juventus, ini Ricky dari Taman Mini yang lagi hujan. Oke, thank you dengan Ricky. Nah, langsung aja ya jadwal Serie A ya. Jadwal Serie A udah keluar semua ya. Kita pertama kali ketemu dengan perwakilan dari Indonesia, PB Jarum. Como ya. Ya sayangnya nggak ada pemain Indonesia ya. Mungkin suatu saat nanti ada kan pemain Indonesia di Como. Nah, ada game pertama kita, Giornata pertama kita melawan Como. Terus kita di Giornata ketiga baru ketemu Roma. Giornata kelima ketemu Napoli. Ini gue sebutin yang tim-tim gedenya ya. Ketemu Giornata 8 Lazio, 9-nya langsung Inter, dan Milannya di Giornata belasan dan Fiorentina Atlanta di Giornata pertengahan akhir. Nah, bagaimana lu melihat jadwal seperti ini? Adakah sisi menguntungkan? Dan bagaimana melihat lu peluang kita di 10 Giornata awal nih? Karena kalau 10 Giornata awal kita udah lebih banyak menang, kayaknya 20%, 30% Scudetto bisa kita prediksikan. Tapi kalau 10 game ini situasinya adalah kayaknya lu melihat Mota masih coba-coba deh. Kayaknya ada kalahnya deh di sana. Atau lu lihat kayaknya langsung gas deh dengan melihat Mercato seperti ini. Nah, bagaimana itu semua? Nah, ini yang gue pengen diskusikan sama kalian. Nah, gimana Andar, lu melihat pertanyaan gua tadi? Kira-kira seperti apa lu melihat jadwalnya dan 10 game pertama ini bisa nggak menggambarkan sesuatu apa? Apakah 10 partai ini adalah situasi Mota lagi adaptasi ataukah langsung gas atau seperti apa atau kalau menang terus bisa menggambarkan seperti itu malah? Ya, silakan Andar. Well, kalau lihat jadwal 10 ya, dari 10 awal ini tuh kita punya advantage sebenarnya karena 6 dari 10 ini kita main home game. Artinya seperti kita tahu, tahun ini tuh season ticket tuh meningkat pesat meningkat jumlahnya dibanding dibanding musim lalu. Artinya dukungan fans juga cukup 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 kencang gitu, excited dengan tim projectnya Thiago Motta. Jadi menurut gue it's an advantage. Gue yakin kita bisa bisa bisalah sapu bersih paling enggak 8 pertandingan dari 10. Menang. Mu- Kita bisa menang lah 8 pertandingan dari 10. Menurut gue beberapa yang berat itu Napoli-nya Conte itu berat sih buat gue, sama Pinter lah. away-nya Derby d'Italia. Dua itu yang gue punya kekhawatiran. Kalau yang lain gue rasa Roma enggak kita ya? bisa lah. Roma, nah kalau per hari ini masih masih bisa lah, tapi nggak tahu kalau Chiesa ke sana agak menyeramkan juga duet Chiesa Dybala ini punya punya dendam kayaknya ke Juventus, bisa Iya. jadi kayak gue pokoknya mesti golin lawan Emang Juve udah gitu. pasti Cesar sana Andar. Ya, Oke, oke, terus. ya kira-kira gitulah. Maksudnya per hari ini kan enggak ya, tapi maksudnya Roma itu Roma itu kan sekarang juga pelatihnya akhirnya bukan caretaker lagi. Kadang-kadang pelatih ini kalau udah jadi pelatih tetap nih agak suka lain nih. Terus Hmm. ya ya so far kan juga belum jelas ya Lukaku, teman Temi Abraham dan lain-lain belum jelas. Nah, makanya gue bilang tadi apakah Chiesa ke sana mungkin merubah prediksi gue. Tapi kalau sekarang sih gue masih yakin sih. Jadi Nah, yang paling gue khawatirin tuh Derby d'Italia, kemudian Conte Napoli. jadi Sisanya 10 harusnya kita nggak boleh jadi kepleset 10 lah. game ini lu langsung ngerasa timnya Mota ini bisa langsung ngegas. Lu inget Mota ini pelatih baru loh. Langsung bisa ngegas ya berarti ya. Justru kalau gue ngerasanya advantage-nya pelatih baru itu justru di awal-awal karena orang Karena belum tahu honeymoon. honeymoon, orang belum tahu strategi lo, belum tahu pergerakan lo, lo masih bisa kasih efek kejut gitu. Hmm. Tapi begitu udah lewat itu udah ketahuan lah kuncian. Oh ini kuncian nih, ini kalau mainnya gini kunciannya. Menurut gue ya justru di situ problemnya ketika lo udah kebaca. Kalau kalau pelatih baru menurut gue justru advantage-nya di awal-awal karena
semuanya masih honeymoon lah pelatih. Dan ya itu masih honeymoon. Kata kuncinya itu sih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, kalau Anda tadi mengatakan bahwa percaya diri bahwa 10 game ini akan memberikan banyak kemenangan, 8 menang ya. Mungkin beratnya melawan Napoli, gue setuju beratnya melawan Napoli. Conte paling ahli untuk ngebangunin mesin rusak. Conte ahli nih biasanya di tim-tim kayak gini nih. Terus Inter kekuatannya nggak ada yang berkurang, pelatihnya sama, ya memang masih berat lah Inter. Nah, gimana menurut lu, Rick? 10 game di awal ini apakah memberikan sama juga optimis rasa positif terhadap Juventus walaupun pelatih baru dengan teori memberikan efek kejut atau sebenarnya justru kebalikan lu bahwa Hmm. Mota mungkin akan adaptasi dengan pemain-pemain baru yang bisa jadi nanti akan lebih mewarnai lagi pemain baru. Nah, ini aja udah 3 nama nih. Giorgio, Thuram, Togas Luiz. Entah berapa lagi nambahnya. Nah, menurut lu gimana? Oke, lu percaya nggak percaya, gue udah hitung-hitungan poin sebenarnya dari 10 game pertama ya. Gue menilai mungkin gue dengan PD-nya gue mengatakan bahwa kayaknya kita bisa dapat 26 poin sih Bang dari 10 pertandingan ya. Artinya Berarti berapa menang kita tuh? tidak kalah, kita 8 kali menang, 2 kali imbang. Gue Ngeri nggak lah ya? gue pede mengatakan itu. Kenapa? Karena kayaknya ya ini feeling gue kayaknya agak baik ya Bang ya di tahun ini ya bersama Juventus gitu. Gue punya feeling kayaknya fresh banget gitu ya. Nggak tahu nih nanti ya, tapi feeling gue tuh kayaknya bagus banget tahun ini gitu ya. Gue berharap feeling gue bisa sesuai dengan kenyataan ya. 26 poin itu mungkin kita hanya kehilangan poin ya antara di Lazio Napoli atau Lazio atau Inter Napoli sih Bang. Itu sih mungkin yang agak merepotkan kita, mungkin 3 tim itu sih, Napoli, Lazio sama Inter gitu. Jadi sisanya sih kalau memang sesuai dengan harapan dan perkiraan gua ya, seharusnya kita bisa mendulang 3 poin semua sih gitu. Jadi balik lagi ke pernyataan lu tadi yang bilang 10 game kita pegang pertama harusnya Scudetto di tangan gitu, dan gue percaya itu sih. Tapi itu sedikit terbantahkan sebenarnya di musim lalu karena kita sempat kucing-kucingan sama Inter. Tapi akhirnya di bulan Februari kalau nggak salah, di bulan Februari itu kita hancur sehancur-hancurnya itu, remuk redam di bulan Februari gitu. Jadi takutnya yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun ini gitu. Tapi harusnya dengan apa namanya, kita udah sama-sama bedah kemarin pas Thiago Motta in gitu kan. Thiago Motta datang ke sini, kita udah sama-sama bedah gimana cara dia bermain, terus taktikalnya seperti apa, formasi yang dia mainkan seperti apa, dan itu cocok sih sebenarnya sama kita gitu. Terutama sama gue sangat suka dengan formasi yang dia tampilkan gitu. Semua yang kita baca datanya selama ini gue baca itu gue tertarik gitu Bang. Jadi menurut gue punya optimisme yang lebih sih untuk Juventus musim ini. Apalagi kalau misalnya di Trisula kita mungkin ya, kalau Chiesa memang cabut ke Roma ya cabut lah, tapi Sancho yang datang gitu ya. Jadi Trisula kita Sancho, Vlahovic dan Sule gitu, dan gue yakin itu bisa mendulang banyak gol sih. Gue pede gitu dengan lini tengah yang lebih baik, karena kan permasalahan kita di musim lalu kan lini tengah ya. Lini tengah kita tuh lepas pegang bola gitu, terus salah passing, transisi counter attack yang selalu gagal gitu. Jadi mudah-mudahan ada perubahan di taktikal Mota yang bisa buat Juventus lebih terbang lebih jauh lah di musim ini Bang. Gitu sih. Oke, ya jadi sama-sama optimis. Kalau gue pribadi juga optimis, cuman memang mungkin nanti ujiannya langsung ketemu dengan Napoli ya. Apakah kalau lawan Napoli kita misalkan kalah itu mentalnya bisa kembali lagi atau enggak ya nggak tahu juga. Nanti kita akan lihat tantangan sebenarnya ada di Napoli. Terus juga gue pikir 10 game ini kenapa menjadi pertanyaan, kan total ada 38 pertandingan, Iya. 10 game di awal kalau lo bisa rapi kan bisa 20%, 30% perjalanan Scudetto bisa lo amankan. Iya. Walaupun ada aja tim yang memang baru kerjanya di paruh musim kedua, cuman ya nggak jadi soal kalau lo bisa rapih di awal, lo nanti di perjalanan-perjalanan paruh musim kedua justru akan lebih enak gitu. Jadi gue pikir ya 10 game ini ya tetap ya sama ya Napoli dan Inter jadi masalah. Gue juga nggak ngelihat Lazio ada pergerakan Mercato yang bisa menguatkan timnya ya. Terus tim-tim lain juga belum terlalu ya happening sih. Belum terlalu ada tanda-tanda. Roma juga belum terlihat Lazio tuh tanda-tanda. Jadi suka memang, menyulitkan gitu loh Bang. ah, Suka menyulitkan, Lazio tuh suka menyulitkan gitu. Kadang kita merasa kita bisa menang gitu, tapi nggak gampang tapi melawan sejauh Lazio ini tuh. apalagi kalau lawan Lazio di home sih sebenarnya aman sih. Hmm. Sejauh ini sih kalau lawan Lazio di home selalu aman. Aman-aman aja lawan Lazio di home. Gitu. Ini kita away-nya cuma lawan Inter doang kok. Kalau untuk tim yang agak repot, sisanya 10 game awal semua ada di home. Jadi gue pikir ya oke lah 10 game awal ini gitu. Oke, lu Menang puas ya Bang dengan ya. jadwal Serie A seperti ini atau sebenarnya mau langsung big match saja di awal? Kalau lu Rick, puas dengan jadwal Cukup Serie A cukup seperti puas ini? gua, cukup puas karena udah ada Roma lah di peringkat ke apa, di pertandingan ketiga, itu udah cukup lah, cukup terwakilkan gimana cara kita mengatasi Roma. Gue penasaran banget sih.
Oke, lu udah cukup puas Dar dengan jadwal Serie A seperti ini? Ya, walaupun agak lumayan berat ya di Januari karena kita ada Super Coppa Italia kan main Oh di iya Riyadh tuh betul. awal tahun. Kemudian Hmm. pulang-pulang harus derby della Mole, terus kemudian lawan Milan. Itu agak Iya lumayan. iya. Milan dan Napoli bersamaan. Berat tuh berat. Jaraknya seminggu itu lumayan berat sih buat gue. Jadi Iya, iya, iya. ya ujiannya Mota mungkin ya itu sama kayak sama kayak si Allegri musim lalu ketika melewati tengah musim mulai ada UCL Ya, makanya kemudian Super makanya Copa nih ya. nabung poin di awal-awal. Kita kan Betul, nggak pernah tahu paruh musim betul, kedua betul. akan seperti Makanya apa. kalau gue sih ya oke lah dengan jadwalnya. Makanya skuadnya harus lebih kompetitif bang. Supaya kalau ada yang cedera, kecapean, ada Iya. penggantinya gitu Makanya makanya. gue seneng sih dengan ada apa Douglas Luiz Thuram ini kan bener-bener kayak ya udah Iya, kalau dua nggak main ada Fajrul Locatelli yang musim lalu iya kan kita betul. nggak ada cuma Betul Hasan sekali. Kolusi berantakan banget Iya. gitu beda banget Hancur, jomplang Beretti. Kedalaman skuadnya ya ini ya. kedalaman Iya skuadnya betul. yang utama sih. Oke, itu masalah jadwal. Kita maju lagi ke Mercato karena sesi sebelumnya kita belum ngomongin banyak Mercato. Nah, ada gosip-gosip yang kita harus tampilkan nih. Rumor-rumornya adalah mengenai Rugani. Ternyata ada yang mengincar ya. Dan jauh dari Italia, yaitu Ajax di Belanda. Dan ini juga mengagetkan juga ya. Tiba-tiba Ajax mengincar Rugani. Nah, terus tiba-tiba MDS juga ada yang mengincar juga. Wah, hawanya bagus ya. Setelah Kian keluar, kayaknya semua bisa keluar. Sempat botolnya keluar, semua bisa keluar kayaknya. MDS gue ngelihat ke Monza karena ada Milan Connection ya. Galliani kan tahu betul Ya. ya pemain-pemain mantan Milan siapa segala macam gitu loh. Nah, yang berita terakhir adalah mengenai rumor yang kedatangan nih. Ini nama masih fresh banget ya. Ian Koto masih sangat muda, 22 tahun juga, terus juga pemain fullback. Nah, bagaimana lu menanggapi tiga berita yang beredar ini nih? Kalau dari Ricky dulu gimana, Rick? Dari Ya, tiga berita ini mengenai Rugani, Desiglio, dan Yan Ian Kuto. Kuto untuk masalah kedatangannya. Oke, oke Bang. Daniel Rugani itu sebenarnya gua acungkan jempol lah Bang untuk Daniel Rugani ya. Gue tidak meragukan dia sebagai salah satu back yang bagus ya. Gitu. Walaupun jarang bermain, tapi Rugani itu selalu memberikan 100% lah setiap kali dia dimainkan Juventus gitu. Dan orangnya sabar banget gitu. Maksudnya, lu gak main-main, lu menghuni bangku cadangan untuk sekian lamanya tanpa tahu lu akan dimainkan kapan dan lu tetap sabar bro. Gitu, itu luar biasa sih gitu. Maksud gua dia kan sempat digadang-gadang sebagai salah satu back tengah terbaik ya di Serie A saat itu ya saat dibeli Juventus saat itu gitu dan dia rela pindah ke Juventus dan menjadi cadangan sampai saat ini gitu bahkan even sekarang aja dia belum menyentuh umur 30 tahun bang gitu jadi menurut gue itu umur produktif seorang pesepak bola yang seharusnya dia bisa gunakan dengan sangat baik gitu dan Rugani memilih untuk bersama Juventus di bangku cadangan gitu dan itu luar biasa sih jadi gue acungkan jempol sebelumnya untuk Daniel Rugani gitu cuman memang kalau kita lihat ada ketertarikan dari Ajax sebenarnya ya Bang ya kalau kita kulik lebih dalam Ajax Amsterdam itu punya rataan eh, umur termuda salah satu yang termuda di Liga Belanda Bang. Dia cuman rataan umurnya tuh sekitar 23 tahun aja gitu. Dan lu bisa lihat di situ di apa listing backnya semuanya itu umurnya belum ada yang menyentuh 26 tahun Bang. Jadi baru 18 tahun pun Jadi ada butuh main di situ butuh main gitu. pengalaman gitu ya. Ya, menurut gua itu gitu dan mungkin radarnya sampai ke Italia gitu ya. Dia melihat ada Daniel Rugani di Juventus yang hampir tidak pernah bermain, mungkin bisa dijadikan salah satu sebagai palang lah gitu ya di Ajax Amsterdam gitu yang lakoni Liga Champion kan Ajax kan. Jadi menurut gua bisa jadi salah satu pemain senior yang bisa membuat Ajax lebih bagus di lini belakang gitu karena terlalu muda sih kalau gue lihat Bang Ajax Amsterdam ini gitu dan keuntungan untuk Juventus ya sebenarnya Juventus punya Rugani itu beruntung ya karena Rugani itu tidak dimainkan dia sabar, dimainkan dia juga lumayan gitu. Jadi sebenarnya untuk menghuni bangku cadangan Juventus, gue sih seharusnya gue sebenarnya tidak ingin Rugani pindah gitu. Cuman kalau memang akhirnya harus pindah, ya itu baik untuk karirnya dia gitu loh bang. Karena dia belum 30 tahun juga gitu. Sayang aja kalau terus bersama Juventus dan gak bermain. Itu Oke. sih. Nah, kalau kalau MDS dan si Ian Ya, Kuto, kalau MDS, kalau misalnya MDS sampai berhasil pergi dari Juventus, ini bener-bener acungkan jempol lagi nih untuk Guintoli nih. Karena Guintoli berhasil membuang Deadwood ya kalau yang si Adi bilang ya Adi Adi kan Mas Adi kan selalu bilang kan Deadwood ya Ken ada MDS lah ada si siapa lagi kemarin banyak lah pokoknya Deadwood itu harus dibuang gitu dan salah satu kan MDS kalau berhasil dibuang ini luar biasa sih dan itu sangat membantu Juventus lah Juventus lebih baik memasukkan pemain-pemain yang memang bisa dimainkan sih bang gitu dan MDS bukan salah satu pemain itu gitu jadi memang kesepakatannya oke sih ya kayak yang tadi Bang Andar udah infokan juga di di episode sebelumnya gitu bahwa ada kesepakatan dengan Sesni juga mengenai MDS ini win-win solution yang sangat bagus sih untuk Juventus bang
Itu sih Oke. menurut gue bang. Jadi suatu pergerakan transfer yang sangat bagus dari Gintoli dan gue Nah, yang setuju sih. terakhir tentang Yan Kuto. Yan Kuto, jujur aja ya, jujur gue sebenarnya sebelum ada gosip ini gue tidak terlalu memperhatikan Yan Kuto ya bang. Gue tidak terlalu tahu pemain ini seperti apa gitu. Tapi kalau melihat dari posisinya, mungkin ini memang salah satu posisi yang diincar Juventus sejauh ini gitu. Karena memang praktis saat ini di kanan itu tidak ada fullback murni kan kita gitu. Danilo kan sebenarnya sekarang udah bukan fullback kanan lagi gitu. Cambiaso juga ya mungkin bisa dimainkan, cuman kan Cambiaso punya naluri lebih menyerang gitu. Jadi sebenarnya kita nggak punya bek kanan murni saat ini full bek kanan gitu. Dan mungkin ini masuk radarnya Guintoli lah gitu. Dia masih muda 22 tahun punya caps yang lumayan bagus bang. Ya kan dia bermain di tim nasional Brazil under 20 ya. Dia juga pernah sempat dipanggil di timnas senior di 2023 Oktober kemarin. Jadi sayangnya dia berada di Manchester City tapi nggak pernah bermain di situ gitu. Berarti kan artinya dia tidak pernah merasakan kompetisi level tinggi yang dilakoni City gitu ya. Dia terus berganti-ganti klub gitu ya. Terakhir dia dari Girona, ya kita tahu sama-sama kita tahu gitu kan Girona kan bukan klub papan atas juga gitu. Jadi ini perjudian juga sih sebenarnya dari Guintoli gitu sih bang. Oke, ya, eh, kita lihat aja. Dan tadi mengenai Rugani bilang ya sayang juga, tapi dia juga pengen punya masa depan juga mungkin, Rick. Ya artinya dengan cadangan sekelas Rugani sebenarnya Juventus beruntung ya. Gitu. Ya kita lihatlah perkembangan dari MDS dan Ian Couto. Nah kalau dari Anda mengenapi tiga rumor ini, langsung aja gua kasih pertanyaan terhadap tiga rumor ini. Ya, Rugani yang tiba-tiba saja dari Ajax, karena gue pikir mungkin kalau untuk nama seorang Rugani mungkin ke Genoa, ke Napoli hmm, bahkan lebih lebih hmm, familiar, atau maksudnya lebih familiar nama Rugani ini direkrut sama tim-tim mediocre yang ada di Serie A. Tapi ini malah jauh nih ke Belanda yang ke Ajax yang kadang kita nggak pernah ngirim pemain ke sana kan, yang ada kita ngambil pemain iya, ngirim kan jarang. betul, Terus betul, betul. MDS nih termasuk nama yang beredar yang bisa keluar juga ke Monza, Hmm, dan gue hmm, berharap Milan Connection ini bisa membantu ya. Galiani ya. tahu betul siapa MDS, dan ada nama baru yaitu Ian Couto. Gimana tanggapan lo mengenai ketiga rumor itu? Wah, ketiga rumor ini apa ya, pergerakan beberapa inilah connection. Kalau kalau Rugani sih gue yakin simply karena pelatihnya Italia Farioli ya. 35 tahun orang Italia, dan gue rasa kayaknya orang Italia manapun kalau mikir back pasti mikir nyari back Italia lah gitu sebagai sebagai pondasinya. Dan menurut gue emang Rugani dengan segala pengalamannya kemudian mental juaranya di Juventus ya pantas kalau kemudian Farioli ngerasa em, Rugani ini sosok yang dia butuhin untuk musim debutnya di Ajax kan. Tadinya kan dia main, tadinya dia pelatih Nice di Liga Prancis, kemudian pindah ke Ajax yang secara history lebih berat lah gitu, sehingga mungkin dia butuh 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 orang Italia lain untuk berdiskusi dan inilah, karena hampir seumuran nih, maksudnya Fariol ini Iya, iya. 35 tahun, Rugani itu kan 29 ya, dekat-dekat umurnya. Jadi menurut gue ini ini transfer yang masuk akal, apalagi Juventus itu rela ngelepas Rugani itu di harga 5 sampai 6 juta. Harga yang menurut gue cukup masuk akal buat Ajax tebus gitu. Dan satu sisi Juventus juga sekarang emang lagi nabung nabung cash lah pundi-pundi ini untuk belanja Cop Miners khususnya. Jadi ya sangat sangat terbukalah peluang Rugani untuk pergi, apalagi Juventus juga masih punya cukup banyak central central back ya, ada Jalo yang sudah recover, kemudian ada Huijsen sebenarnya yang masih harusnya kalau Mota mungkin dia akan bisa percaya dan bisa improve juga, kemudian ada Facundo Gonzalez, Gatti juga masih di situ, Bremer juga masih di situ. Menurut gue eh, masuk akal ketika Rugani juga punya kesempatan untuk berkembang, Juventus juga punya kesempatan untuk mendapatkan duit, Farioli juga punya Italian connection, jadi ini transfer yang cukup masuk akal sih. Kalau Oke. Di Silio ini kan simply sebenarnya Juventus berusaha supaya nggak minus Valencia kan. Kalau putus kontrak kan minus Valencia, maka kemudian setahu gue memang di offer ke Monza katakanlah bisa aja gratis atau loan gitu sampai habis kontraknya di musim depan, dengan syarat sebagai pendamping eh, Szczesny yang juga diincar Monza. Monza. Jadi kabarnya Szczesny balik lagi, gue ulangin lagi, Szczesny ke Monza itu gajinya sebagian sebagian dibayarin Juventus, sebagian dibayarin Monza, plus Monza harus ngambil dan bayarin gajinya si Desiglio. Kira-kira gitulah. Ini utak-atiknya Giuntoli lah untuk tetap align sama sustainability, profitability tadi yang jadi mantranya Juventus musim ini kan. Kalau Yan Kuoto ini sebenarnya kalau kita lihat statistik ya, gue bacain statistik aja sih. Gue soalnya nggak, dia dia tuh masuk di timnya Brazil di Copa America tapi belum pernah main. Dia itu Pendek sih kelihatannya ya, iya, tingginya dia ya. dia nggak terlalu tinggi. Nah, dia di top 5 Liga Eropa satu-satunya defender yang punya 8 assist
45 successful dribble take on sama 145 progressive career. Saingannya dia itu Frimpongnya Leverkusen itu punya Wih, 7 gila. assist. Jadi dia in term of assist lebih banyak daripada Frimpong. Nah, positifnya adalah dia emang apa ya? Best full orang bisa bilang kalau going forward dia inilah cocok lah di list future best fullbacks. Cuma masalahnya dia punya kelemahan bertahan. Gue ngelihat kayak ini Cancelo. Cambiaso tapi sebelah kanan gitu. Atau Cancelo juga gitu. Apakah kemudian ini nih cocok buat Mota? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi ya Juventus memang nggak punya pemain right back kayak gini. Jadi ya ya masuk akal ketika ngincer kemudian di kiri kita punya Cambiaso, di kanan ada Yan Kuoto. Iya masuk akal aja. Apalagi kan em, Danilo juga musim depan habis kan terakhir kontraknya. Jadi tanpa Danilo, tanpa Desiglio kita nggak punya right back. Cuma Wea. masalah, iya, WA aja kan. Cuma masalahnya emang pemain ini belinya dari City ya harganya harga harga Premier League 40 juta bandrolnya menurut gue kalau dari segi harga sih nggak masuk akal. Tapi kalau loan, gue sih percaya mungkin loan masih bisa ya. Maksudnya kan ini toh 2 musim ini City ngeloan dia ke Girona kan. Menurut gue Juntoli bisa jadi. Gue ngelihat Juntoli belakangan mulai cari-cari loan juga sih. Jadi kayak Sancho, kemudian kemarin juga waktu ngomongin Greenwood itu kan yang aneh banget itu juga loan ngomonginnya. Kemudian ini juga menurut gue beberapa beberapa pemain muda ini emang diincar loan juga sih. Makanya ya muncul juga nggak masuk akal aja buat gue. Toh Ya kalau di pemain loan mah selama nggak ada paksaan harus beli betul. sih sebenarnya Iya. masih oke-oke aja. Dan Yang ribet dan itu kan kalau lo option to buy-nya harus ada gitu. iya. Makanya menurut gue sih nama-nama belakangannya akan muncul, Juntoli akan berusaha cari pemain pinjaman sih. Karena ya itu balik lagi karena ngejar sustainability sama profitabilitas tadi. Jadi ya nggak aneh kemudian muncul nama-nama unik, nama-nama aneh yang kita minjem nothing tulus gitu. Hmm. Keluar duit dikit tapi nggak ada beban di masa depan. Ya, kayak, Kalau kayak menurut gue Sancho sih kan gitu. sekarang yang mau dipinjam kan. Iya, kayak Sancho kan juga gitu rencananya. Minjem. Jadi kalau perform ya bagus, kalau nggak perform ya kita nggak rugi. Ya ruginya paling kayak kalau menebus jadi mahal, tapi Ya ya kayak kemarin itu kayak Paredes. ya kayak Paredes gitu kan. Ya atau ya kalau di Rio kan wajib tebus ya. Pokoknya model-model loan itulah. Menurut gue sih setelah dengan kondisi sekarang ya, keuangan yang sekarang belum ada yang laku, mungkin opsi yang tercepat dipakai loan. Tapi kalau nanti kemudian Kiesa laku, Sule laku misalnya, bisa ya, punya banyak duit bisa lah Iya, iya, iya. belanja-belanja, Ya, itu mungkin belanja-belanja. yang gua lupa juga di sesi sebelumnya bahwa Juntoli Hmm, melakukan pekerjaan populer dan unpopuler gitu kan. Secara betul, populer mendatangkan pemain yang memang betul. masih matang, secara Hmm, unpopuler berani hmm, untuk mengatakan Chiesa nggak lanjut, Soleh nggak betul, lanjut. Ini kan betul. nggak populer kan sebenarnya kan. Termasuk Enzo Nah, juga kemarin kan orang banyak ini ya, banyak yang menyayangkan gitu. iya gitu loh. Hmm, Jadi hmm. ada unpopulernya, ada yang populernya. Kalau buat gue sih mengenai rumor ini juga bahwa memang betul ya bahwa Rugani sudah cukup usia untuk menjadi cadangan Juventus. Tapi ya satu sisi gue juga senang juga ada Rugani di Iyalah, Juventus. Jadi agak-agak posisinya membingungkan memang buat hmm, Rugani. Satu sisi cadangan Rugani kedalaman skuad Juventusnya bagus, tapi satu sisi betul. ya buat Rugani juga kan dia pasti butuh butuh main lah gitu. Iya, Ya setuju. MDS memang harus segera lah untuk cabut karena dia emang bukan tim suksesnya Mota, bukan dia adalah Iya, antek-anteknya Allegri jadi jadi emang harus cabut. Nah, Yon Goto ini masih menarik, kita belum tahu perkembangannya akan seperti apa. Walaupun tadi lu bilang mungkin kita akan loan menurut Andar, ya ya nanti mungkin kita akan update terus ya iya, perkembangan mengenai Yon Goto karena ini rumor yang masih sangat awal. Karena betul. biasanya kalau rumornya itu serius, itu akan terus berulang-ulang tuh sampai Hmm. bosen gua kayak Douglas Luiz tuh. Karena kan sebenarnya kita bakal punya yang kita udah ambil dari Pisa kan, Barbieri kan juga bek kanan sebenarnya. Itu juga Iya, pemain yang setahu gue pemain yang diincar sama Mota juga di monitor gitu. Selain si iya. Adzik, makanya makanya Combiners juga kita agak santai karena kita punya si Adzik itu yang Januari kemarin kita bajak dari Bolonya kan. Makanya Bolonya tuh termasuk patah hatinya, marah-marahnya soal Calafiori itu sama Juventus tuh selain Adzik juga Mota, dua dua orang ini kita bajak gitu. Iya, 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 Jadi iya. sebenarnya kalau ngomong kedalaman squad, next gen juga juga part of kedalaman squadnya Mota sih. Jadi sebenarnya ya Banyak opsi. oke lah banyak opsi Mota. Mm-mm. Oke. Nah, untuk masih mengenai rumor ini, kita akan lihat aja tadi tanggapan dari Ricky dan tanggapan dari Andar bervariatif. Akan seperti apa nanti.
kita waktuin sekali lagi rumor Mercato ini nanti waktulah yang menjawab akan terrealisasinya seperti apa. Itu aja kali ya untuk saat ini untuk di sesi 2 nggak terasa juga udah cukup panjang. Jadi terima kasih Yes. sekali lagi buat Anda dan Ricky ya atas waktunya. Thank you. Terus jangan lupa juga Siap. teman-teman di subscribe, share, and like dan jangan lupa juga untuk join di fitur membership untuk bisa join ngobrol bersama kita bersama Anda, bersama gua, bersama Ricky. Oke, dan kita tutup dengan final of ini Forza Forza Juventus. Forza Juve. Juve.